Gerobak itu didorong dengan irama yang konstan, menghasilkan bunyi ketukan pelan dari mangkuk logam yang tergantung di sisinya. Bagi sebagian orang, itu hanyalah suara latar sore hari yang lain, pertanda jajanan murah meriah sedang berkeliling. Tapi bagi Anya, suara itu adalah sinyal, semacam panggilan yang menginterupsi kebosanan dan ceramah ibunya yang tak berkesudahan. Sore itu, seperti sore-sore sebelumnya, Ibu Anya sedang duduk di sofa ruang tengah yang empuk, bantal-bantalnya ditata dengan presisi. Matanya menatap lurus ke arah Anya yang sedang pura-pura sibuk membaca buku di meja makan. "Kamu itu sudah 24 tahun, Nya," ucap ibunya, memulai lagi litani yang sudah Anya hafal di luar kepala. "Anak teman-teman ibu, yang seumuran kamu, sudah banyak yang menikah. Ada yang sudah punya anak satu. Kamu ini kapan? Ibu tidak mau kamu jadi perawan tua." Anya membalik halaman bukunya. Matanya bergerak membaca baris kalimat tapi otaknya tidak mencerna satu kata pun. "Bukan soal jadi perawan tuanya, Bu," Anya menjawab pelan, mencoba menjaga suaranya agar tidak terdengar jengkel. Tapi Anya belum nemu yang cocok. "Cocok itu diciptakan, bukan dicari," sahut ibunya cepat. "Lihat anak Pak Rustam, direktur di perusahaan minyak. Gagah, mapan, keluarganya terpandang. Kemarin ibunya menawari ibu untuk mengenalkan kamu dengan anaknya. Itu baru bibit, bebet, bobot yang jelas. Kamu malah sibuk dengan duniamu sendiri." Dunia Anya, menurut ibunya, adalah dunia yang tidak praktis. Dunia di mana ia lebih memilih membaca buku daripada membaca peluang. Lebih suka menghabiskan waktu luang dengan melukis daripada menghadiri arisan sosialita tempat para ibu berburu menantu. Lalu suara itu terdengar. Ting, ting, ting. Ketukan mangkuk pada sisi gerobak. Suara khas Bima, si penjual cilok. Wajah Anya sedikit cerah. Ini adalah penyelamatannya. "Bu, Anya mau beli cilok dulu," katanya sambil bangkit berdiri dan meraih beberapa lembar uang dari dompetnya. Ibunya mendecakkan lidah. Raut wajahnya berubah masam. "Kebiasaan. Kamu itu perempuan. Dari keluarga baik-baik. Kenapa suka sekali jajan di pinggir jalan seperti itu? Tidak higienis. Apalagi sama tukang cilok yang itu-itu lagi. Ibu perhatikan. Kamu sengaja menunggunya setiap sore. Apa kata tetangga nanti?" Anya tidak menjawab. Ia sudah kebal. Ia berjalan keluar, membuka pintu pagar yang berat dan berdiri di tepinya, menunggu gerobak itu mendekat. Jalanan kompleks perumahan itu lengang. Rumah-rumah besar dengan pagar tinggi berdiri angkuh di kanan dan kiri. Mobil-mobil bagus terparkir rapi di garasi. Di tengah semua kemapanan itu, gerobak dorong Bima terlihat seperti anomali yang mencolok. Bima tersenyum ramah saat melihat Anya. Senyumnya tulus, membuat matanya sedikit menyipit. Ia menghentikan gerobaknya tepat di depan Anya. "Sore, Neng Anya," sapanya. Suaranya berat dan menenangkan. "Sore, Pak," jawab Anya. "Seperti biasa ya, 20.000. Saus kacangnya yang banyak, kecap sedikit, jangan pakai sambal." Bima mengangguk mengerti. "Siap, Neng. Sudah hafal saya." Tangannya bergerak dengan cekatan. Ia membuka tutup panci besar yang mengepulkan uap panas beraroma kaldu. Dengan capit, ia mengambil butiran-butiran cilok yang kenyal dan putih, memasukkannya ke dalam kantong plastik. Lalu ia mengambil beberapa tahu dan siomay kukus. Gerakannya efisien dan bersih. Anya selalu memperhatikan itu. Gerobak Bima mungkin sederhana, tapi selalu tampak bersih. Lem di tangannya tidak pernah dekil, dan wadah-wadah bumbunya tertata rapi. Dari jendela ruang tengah, Ibu Anya mengawasi dengan tatapan tajam. Ia bisa melihat Anya tertawa kecil saat Bima mengatakan sesuatu. Pemandangan itu membuatnya semakin tidak suka. Baginya, putrinya sedang merendahkan martabat keluarga dengan bersikap akrab dengan seseorang yang profesinya bahkan tidak bisa dianggap sebagai pekerjaan tetap. "Ini Neng, totalnya jadi 20.000 pas," kata Bima sambil menyerahkan kantong plastik berisi cilok hangat. Anya menyerahkan uangnya. "Terima kasih ya, Pak." "Sama-sama, Neng." Bima tersenyum lagi sebelum mulai mendorong gerobaknya. Anya berbalik dan berjalan kembali ke rumah,
merasakan kehangatan kantong plastik di tangannya. Baru saja ia melangkah masuk, ibunya sudah menyambutnya dengan omelan. Lihat itu. Kamu tertawa-tawa dengan tukang cilok. Apa yang lucu dari seorang tukang cilok? Besok-besok kalau anak Pak Rustam itu datang, kamu mau bilang apa? Hobiku ngobrol sama pedagang keliling? Malu ibu. Nya. Anya menghela napas. Ia berjalan ke dapur tanpa berkata apa-apa. Menuangkan ciloknya ke dalam mangkuk. Aroma saus kacang yang gurih menyebar, membuatnya sedikit lebih tenang. Bima bukan orang jahat, Bu. Dia orang baik. Hanya itu yang keluar dari mulut Anya. Ibunya mengikuti ke dapur. Baik saja tidak cukup untuk makan. Nya. Baik tidak bisa membayar tagihan listrik, tidak bisa membeli rumah, tidak bisa menjamin masa depan anak-anakmu kelak. Ayahmu bekerja keras banting tulang bukan untuk melihat putrinya berakhir dengan pria yang mendorong gerobak. Pikirkan itu. Anya diam. Ia duduk di meja makan dapur, mulai menyantap ciloknya. Rasanya selalu pas. Kenyal tapi tidak alot. Bumbu kacangnya kental dan medok. Ini bukan sekadar jajanan. Ini adalah cilok yang dibuat dengan niat. Ia yakin itu. Saat ia makan, ia tidak memikirkan tentang masa depan atau pernikahan. Ia hanya memikirkan betapa tidak adilnya dunia ini. Bagaimana seseorang bisa dinilai begitu rendah hanya karena cara mereka mencari nafkah. Dan bagaimana ibunya, yang selalu mengajarkannya untuk bersikap baik, ternyata memiliki standar kebaikan yang berbeda tergantung pada status sosial seseorang. Ia menelan sebutir cilok. Rasanya seperti menelan protes kecil yang tidak akan pernah bisa ia suarakan. Di luar, suara ketukan mangkuk Bima semakin menjauh, lalu hilang di tikungan jalan. Hari-hari berikutnya berjalan dalam pola yang sama. Ceramah ibu, kedatangan Bima, transaksi singkat yang terasa seperti menghirup udara segar, lalu kembali ke dalam rumah yang penuh dengan ekspektasi tak terucap. Anya mulai merasa pertemuannya dengan Bima bukan lagi sekadar membeli jajanan, melainkan sebuah ritual pemberontakan kecil. Ia sengaja melakukannya, sedikit banyak untuk menunjukkan pada ibunya bahwa ia punya kehendak sendiri, meskipun ia belum berani menyatakannya secara verbal. Ia mulai memperhatikan lebih banyak detail tentang Bima. Cara Bima menyapa anak-anak kecil yang mengerubungi gerobaknya dengan sabar. Cara ia selalu mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada setiap pembeli. Bahkan caranya menyusun kembali botol saus dan kecap setelah digunakan. Semuanya menunjukkan kepribadian yang teratur dan teliti. Hal-hal kecil itu menumpuk di benak Anya, membentuk gambaran seorang pria yang jauh berbeda dari label tukang cilok yang disematkan oleh keluarganya. Suatu sore yang mendung, Anya baru saja pulang dari toko buku. Ia mengendarai skuter matiknya dengan kecepatan sedang saat tiba-tiba ban belakangnya terasa aneh. Motornya mulai oleng. Dengan panik, ia menepi ke sisi jalan yang agak sepi, hanya beberapa ratus meter dari gerbang kompleksnya. Benar saja, ban belakangnya kempes total. Ia turun dari motor dengan perasaan kesal. Ia mencoba menelepon ayahnya. Tidak diangkat. Menelepon ojek online untuk bantuan darurat. Tapi sinyal di area itu kurang bagus. Ia hanya bisa berdiri di sana, bingung harus berbuat apa. Mendorong skuter dengan ban kempes sendirian akan sangat berat. Saat itulah ia mendengar suara yang familiar. Ting, ting, ting. Dari kejauhan, ia melihat gerobak Bima didorong mendekat. Sepertinya Bima baru akan memulai jualannya hari itu, menuju ke dalam kompleks. Anya merasa sedikit lega, sekaligus canggung. Bima melihatnya dan langsung menghentikan gerobaknya. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Loh, Neng Anya, kenapa motornya? Tanyanya. Bannya kempes. Pak, jawab Anya. Suaranya terdengar lesu. Bima memarkir gerobaknya di pinggir jalan, lalu berjongkok untuk memeriksa ban motor Anya. Ia menekannya dengan jarinya. Wah, ini bocornya lumayan kayaknya. Neng, harus ditambal. Anya menghela napas. Iya, tapi bengkel terdekat kan lumayan jauh dari sini. Bima berdiri. Saya tahu ada bengkel tambal ban yang tidak terlalu jauh, di dekat pertigaan depan. Kalau Neng Anya tidak keberatan, biar saya bantu dorong motornya sampai sana. Anya terkejut dengan tawaran itu.
Pak Bima tidak apa-apa? Nanti jualannya bagaimana? Tidak apa-apa, Neng. Menolong orang lebih penting. Rezeki tidak akan kemana. Jawabnya dengan senyum yang menenangkan. Lagi pula kasihan Neng Anya sendirian di sini. Sebentar lagi mau hujan. Tanpa menunggu persetujuan lebih lanjut, Bima sudah memegang stang skuter Anya. Anya merasa tidak enak, tapi ia juga tidak punya pilihan lain. Akhirnya ia mengangguk. Terima kasih banyak ya, Pak. Maaf jadi merepotkan. Bima hanya tertawa kecil. Santai saja, Neng. Mereka pun mulai berjalan. Bima mendorong skuter dengan satu tangan dan memegang stang dengan tangan lainnya. Sementara Anya berjalan di sampingnya. Keheningan di antara mereka terasa berbeda kali ini. Bukan lagi keheningan singkat antara penjual dan pembeli, melainkan keheningan yang lebih panjang dan personal. Untuk memecah suasana, Anya bertanya, "Sudah lama jualan cilok, Pak?" Bima menoleh sejenak. "Sudah cukup lama, Neng. Dari sebelum saya punya gerobak ini. Dulu pakai panci saja, dipikul." "Wah, hebat ya. Pasti berat," kata Anya. "Namanya juga usaha, Neng," jawab Bima. "Yang penting halal." "Saya percaya setiap usaha keras itu pasti ada hasilnya. Sekecil apapun itu. Yang penting jangan pernah malu dengan pekerjaan kita. Selama itu tidak merugikan orang lain." Kata-kata itu menusuk langsung ke hati Anya. Ia teringat semua sindiran ibunya. Betapa kontrasnya pola pikir Bima yang penuh harga diri dengan pola pikir keluarganya yang penuh gengsi. "Bima sendiri jualan cilok ini dari resep siapa?" tanya Anya lagi, semakin penasaran. "Resep dari almarhumah ibu saya, Neng. Beliau yang ajari saya dari nol," kata beliau. "Kalau mau bikin makanan untuk dijual, bayangkan kita membuatnya untuk keluarga sendiri. Jadi harus pakai bahan yang paling bagus. Harus paling bersih. Karena kepercayaan pelanggan itu aset paling berharga." Anya terdiam, meresapi setiap kata. Ia sekarang mengerti mengapa cilok buatan Bima terasa berbeda. Ada filosofi di balik setiap butirnya. Obrolan mereka terus mengalir. Bima ternyata bukan hanya berbicara tentang cilok. Ia bertanya tentang kuliah Anya yang baru saja selesai, tentang rencananya ke depan. Ia mendengarkan dengan saksama, sesekali memberikan komentar yang cerdas dan berwawasan. Anya merasa sedang berbicara dengan teman sebayanya, bukan dengan seseorang yang ia panggil Pak. "Neng Anya sendiri setelah lulus mau kerja apa?" tanya Bima. Anya mengangkat bahu. "Belum tahu pasti. Orang tua maunya aku kerja di kantor. Jadi pegawai bank atau semacamnya. Tapi aku lebih suka melukis. Aku ingin punya galeri kecil sendiri suatu hari nanti." "Itu mimpi yang bagus sekali, Neng," kata Bima dengan tulus. "Jangan pernah dilepas mimpinya. Hal-hal yang kita cintai itu yang bikin hidup terasa lebih hidup. Jangan sampai terjebak melakukan sesuatu hanya karena orang lain menginginkannya. Nanti Neng sendiri yang tidak bahagia." Anya menatap Bima. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar mengerti dirinya. Bukan menuntutnya, bukan menghakiminya, tapi mendukungnya. Tak terasa, mereka sudah sampai di bengkel tambal ban. Seorang bapak tua menyambut mereka. Bima menyerahkan skuter itu dan menjelaskan masalahnya. "Tunggu sebentar ya, Neng. Ini paling 15 menit juga selesai," kata Bima pada Anya. Mereka menunggu di sebuah bangku kayu di depan bengkel. Gerimis mulai turun, membuat aroma tanah basah menguar ke udara. "Pak Bima, jangan panggil saya Neng, panggil saja Anya. Dan jangan panggil Pak, panggil saja Bima. Kita kan tidak beda jauh umurnya," kata Anya memberanikan diri. Bima tampak sedikit terkejut, lalu tersenyum. "Baiklah, Anya." Saat itu, Anya sadar perasaannya pada Bima sudah tumbuh lebih dalam dari sekadar simpati atau kekaguman. Ada benih-benih rasa suka yang nyata, yang tumbuh subur karena kebaikan, kedewasaan, dan cara pandang Bima terhadap hidup. Ia tidak peduli lagi dengan apa kata ibunya atau apa kata tetangga. Di matanya, pria yang duduk di sampingnya ini, yang tangannya sedikit kotor karena oli saat memeriksa bannya tadi, adalah pria yang paling mengesankan yang pernah ia temui.
Setelah ban motornya selesai ditambal dan dibayar, Bima bersiap untuk kembali ke gerobaknya. Terima kasih banyak ya, Bima. Kamu sudah menolongku hari ini. Aku tidak tahu harus bagaimana kalau tidak ada kamu, ucap Anya tulus. Sama-sama, Anya. Lain kali hati-hati di jalan, kata Bima. Ia lalu berbalik dan berjalan menuju gerobaknya yang terparkir di kejauhan. Anya menatap punggungnya yang tegap menjauh. Hari itu, sesuatu telah berubah. Hubungan diam-diam antara mereka telah melintasi batas tak terlihat. Ini bukan lagi tentang penjual dan pembeli. Ini adalah awal dari sebuah cerita yang Anya tahu akan sangat sulit untuk dijelaskan kepada keluarganya. Saat ia menyalakan mesin skuternya, ia membuat sebuah keputusan dalam hati. Ia tidak akan membiarkan perasaan ini padam hanya karena tekanan dari luar. Benih itu sudah tumbuh, dan ia akan merawatnya, dalam diam sekalipun. Seminggu berlalu sejak insiden ban kempes. Bagi Anya, seminggu itu terasa seperti sebulan. Setiap sore, ia masih menunggu suara gerobak Bima, tapi sekarang dengan perasaan yang berbeda. Ada debaran aneh di dadanya setiap kali mereka bertukar pandang. Obrolan mereka menjadi sedikit lebih panjang, sedikit lebih personal, meski selalu ada batas tak terlihat yang dijaga karena tatapan tajam ibunya dari balik gorden jendela. Bima juga merasakannya. Ia melihat sorot mata Anya yang berbeda. Ia merasakan ketulusan dalam setiap pertanyaan yang gadis itu ajukan tentang harinya. Setelah bertahun-tahun berinteraksi dengan ribuan pelanggan, ia menjadi sangat pandai membaca manusia. Dan ia membaca harapan di mata Anya. Harapan yang sama dengan yang ia simpan di dalam hatinya. Bima adalah orang yang praktis dan tidak suka bertele-tele. Ia tahu apa yang ia inginkan. Setelah pergulatan batin selama beberapa malam, ia membuat keputusan. Ia akan mengambil risiko. Maka, pada suatu Sabtu sore, saat matahari tidak terlalu terik, Bima tidak datang dengan gerobaknya. Ia datang berjalan kaki. Ia tidak mengenakan kaos oblong yang biasa ia pakai untuk bekerja, melainkan kemeja batik lengan pendek yang warnanya sudah sedikit pudar namun bersih dan disetrika rapi. Celananya adalah celana bahan berwarna gelap, dan kakinya dibalut sandal kulit yang terlihat sederhana. Ia membawa sebuah kotak kue bolu yang ia beli di toko roti terbaik di kota, sebuah persembahan kecil sebagai tanda niat baik. Ketika bel rumah berbunyi, Ibu Anya, Bu Diana, yang membukakan pintu. Dahinya langsung berkerut dalam saat melihat siapa yang berdiri di depan pagarnya. Kamu, mau apa kemari? Cari Anya? Dia tidak ada, hardiknya, bahkan tanpa mempersilakan Bima masuk ke halaman. Bima tersenyum sopan, tidak terintimidasi oleh nada suara yang ketus itu. Selamat sore, Bu. Anya ada atau tidak? Kedatangan saya kemari sebenarnya untuk bertemu dengan Ibu dan Bapak. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Bu Diana memandangnya dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Hal penting apa? Urusan cilok? Bukan, Bu. Ini urusan pribadi. Saat itu, Pak Harto, ayah Anya, keluar dari dalam rumah. Ia baru saja selesai membaca koran di teras belakang. Ada apa ini? Ma? Siapa? Tanyanya dengan suara berat. Matanya menyipit saat melihat Bima. Ia mengenali wajah itu. Ini tukang cilok langganan anakmu, Pak, jawab Budiana dengan nada jijik. Katanya ada urusan penting. Pak Harto berjalan mendekati pintu. Tangannya bersedekap di dada. Auranya mengintimidasi. Ia adalah seorang manajer senior di sebuah perusahaan konstruksi, terbiasa dihormati dan didengarkan. Melihat seorang pedagang keliling di depan pintu rumahnya seolah ingin berbicara serius dengannya adalah sebuah pemandangan yang menggelikan baginya. Masuk, katanya singkat. Bukan karena keramahan, melainkan karena ia tidak mau para tetangga melihat drama yang mungkin akan terjadi di depan pagar rumahnya. Bima mengangguk dan melangkah masuk. Ia dipersilakan duduk di kursi teras yang terbuat dari rotan, sementara Pak Harto dan Bu Diana duduk di kursi yang lebih besar. Memandangnya seperti hakim yang akan menjatuhkan vonis. Anya, yang mendengar keributan kecil itu, keluar dari kamarnya. Jantungnya berdebar kencang saat melihat Bima duduk di teras bersama kedua orang tuanya. Firasatnya tidak enak.
Ia berdiri di ambang pintu. Tidak berani bergabung tapi juga tidak sanggup pergi. Jadi, apa urusan pentingmu? Kata Pak Harto. Langsung ke pokok permasalahan. Waktuku tidak banyak. Bima meletakkan kotak kue bolu di atas meja. Ia menarik napas dalam-dalam. Sebelumnya saya mohon maaf jika kedatangan saya mengganggu waktu Bapak dan Ibu. Mulainya dengan tenang. Perkenalkan, nama saya Bima. Iya, saya tahu siapa kamu. Kamu penjual cilok. Potong Pak Harto tidak sabar. Langsung saja ke intinya. Bima mengangguk. Baik, Pak. Kedatangan saya kemari, dengan segala kerendahan hati, adalah untuk menyampaikan niat tulus saya. Saya ingin melamar putri Bapak dan Ibu, Anya, untuk menjadi istri saya. Hening. Suara jangkrik di taman sore itu tiba-tiba terdengar begitu nyaring. Anya menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terbelalak tak percaya. Bu Diana menatap Bima seolah pria itu baru saja mengaku datang dari planet lain. Pak Harto diam sejenak. Wajahnya memerah. Sebelum akhirnya ia tertawa. Bukan tawa geli, melainkan tawa yang penuh dengan penghinaan. Hahaha, kamu? Melamar anak saya? Bu Diana ikut tertawa. Tawanya melengking dan menyakitkan telinga. Kamu tidak salah makan cilokmu sendiri kan tadi siang? Bima tetap diam. Wajahnya tenang meski hatinya terasa seperti diremas. Ia sudah menduga reaksi ini, tapi mengalaminya secara langsung tetap terasa menyakitkan. Pak Harto berhenti tertawa. Tatapannya menjadi setajam pisau. Dengar ya, anak muda. Saya hargai keberanianmu, atau lebih tepatnya, kenaifanmu. Tapi kamu harus sadar diri. Kamu lihat rumah ini? Kamu lihat mobil di garasi itu? Anak saya, Anya, hidup dengan semua fasilitas ini sejak ia lahir. Ia tidak pernah kekurangan. Sekarang, coba kamu katakan padaku, apa yang bisa kamu tawarkan padanya? Saya bisa menawarkan cinta, kesetiaan, dan tanggung jawab saya sebagai seorang suami. Pak, jawab Bima dengan suara yang mantap. Saya akan bekerja lebih keras lagi untuk memastikan Anya bahagia dan tidak kekurangan. Bahagia? Pak Harto tertawa lagi. Kali ini lebih sinis. Bahagia tidak bisa membayar cicilan rumah. Bahagia tidak bisa menyekolahkan anak-anakmu di sekolah internasional. Cinta dan kesetiaan itu nomor sekian. Yang pertama adalah kemapanan. Apa yang kamu punya? Gerobak cilok? Berapa penghasilanmu sehari? 100.000? 200.000? Cukup untuk makan kalian berdua saja mungkin sudah megap-megap. Penghinaan itu terus mengalir tanpa henti. Kamu mau Anya tinggal di mana? Di kontrakan petak 3 kali 4 meter? Lalu saat teman-teman arisannya datang menjenguk dengan mobil mewah, anak saya harus menyuguhkan mereka air putih karena tidak sanggup membeli sirup? Jangan membuat saya tertawa. Bu Diana menimpali. Benar itu, Pak. Anya itu kulitnya terawat. Perawatannya mahal. Masa nanti harus panas-panasan di pinggir jalan membantumu mendorong gerobak? Kami menyekolahkannya tinggi-tinggi bukan untuk menjadi istri tukang cilok. Ini penghinaan bagi keluarga kami. Anya yang berdiri di ambang pintu sudah tidak tahan lagi. Air matanya mengalir deras. Ia ingin berlari membela Bima. Ingin berteriak bahwa ia tidak peduli dengan semua itu. Tapi kakinya terasa seperti terpaku di lantai. Suara ayahnya yang dominan dan tatapan ibunya yang tajam telah melumpuhkan keberaniannya sejak ia kecil. Ia hanya bisa menangis dalam diam, merasa menjadi manusia paling pengecut di dunia. Bima melihat air mata Anya. Itu lebih menyakitkan daripada semua kata-kata hinaan yang dilontarkan orang tuanya. Ia tahu ia harus mengakhiri ini, demi Anya. Ia berdiri dari kursinya. Saya mengerti, Pak, Bu. Katanya dengan suara yang masih terdengar tenang, meski ada getar kekecewaan di dalamnya. Saya minta maaf jika niat baik saya justru dianggap sebagai penghinaan. Saya tidak bermaksud demikian. Baguslah kalau kamu mengerti, sahut Pak Harto ketus. Sekarang, silakan kamu pergi, dan jangan pernah temui anak saya lagi. Anggap saja pembicaraan ini tidak pernah terjadi. Bima mengangguk pelan. Ia tidak mengambil kembali kotak kue bolu yang masih tergeletak di meja. Ia hanya menatap Anya sejenak,
Sebuah tatapan yang menyimpan ribuan kata, lalu berbalik dan berjalan keluar dari halaman rumah itu. Begitu Bima menghilang di balik pagar, Pak Harto menatap tajam ke arah Anya yang masih terisak. Lihat perbuatanmu. Karena kamu terlalu ramah padanya, dia jadi besar kepala. Kamu sudah mempermalukan ayah dan ibu. Mulai besok, kamu tidak boleh lagi keluar rumah sore-sore. Dan jangan harap bisa jajan sembarangan lagi. Anya tidak menjawab. Ia berlari masuk ke kamarnya, membanting pintu, dan menumpahkan semua tangisnya di atas bantal. Rasa malu, marah pada orang tuanya, dan rasa bersalah pada Bima bercampur aduk menjadi satu. Ia merasa gagal. Ia gagal membela pria baik yang tulus mencintainya. Sore itu, lamaran yang seharusnya menjadi momen indah, berubah menjadi sebuah pertunjukan penghinaan yang akan terukir selamanya dalam ingatannya. 3 hari setelah insiden lamaran yang memalukan itu, suasana di rumah keluarga Harto terasa seperti di kutub utara. Udaranya dingin, dialognya beku. Pak Harto hanya berbicara seperlunya dengan nada datar dan perintah. Bu Diana tidak henti-hentinya menghela napas panjang setiap kali melihat Anya, seolah kehadiran putrinya itu adalah sebuah kesalahan besar. Ini semua gara-garamu. Nya, coba kalau dari dulu kamu dengar kata ibu. Kenalan sama anak Om Gunawan. Sudah jelas masa depannya. Ini malah bergaul sama tukang cilok. Sekarang jadi bahan gunjingan di kompleks. Tadi pagi Bu Dewi menanyakan ke ibu. Benar tidak anak ibu mau dilamar tukang cilok? Mau ditaruh di mana muka ibu? Ceramah itu diulang setiap pagi, siang, dan malam. Anya memilih untuk diam. Ia mengurung diri di kamar, menolak makan, dan hanya keluar jika benar-benar diperlukan. Hatinya terasa hampa. Ia merasa bersalah pada Bima, sekaligus marah pada situasi. Ia merindukan obrolan singkat mereka, merindukan senyum tulus Bima, merindukan rasa ciloknya yang hangat. Setiap kali suara pedagang keliling lewat, jantungnya berdebar, berharap itu adalah Bima. Tapi suara ketukan mangkuk yang khas itu tidak pernah terdengar lagi. Bima seolah lenyap di telan bumi. Sabtu siang itu, seminggu setelah lamaran ditolak, keluarga itu sedang berada di ruang tengah. Pak Harto membaca koran bisnis, Bu Diana membolak-balik majalah fashion, dan Anya menatap kosong ke layar televisi yang menyala tanpa suara. Keheningan yang menyesakkan itu tiba-tiba pecah oleh suara deru mesin mobil yang tidak biasa. Bukan suara satu mobil, tapi beberapa. Dan bukan suara mobil biasa. Itu adalah suara mesin mobil-mobil mewah yang halus namun bertenaga. Suara itu semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan rumah mereka. Pak Harto menurunkan korannya. Siapa itu? Tanyanya. Lebih pada diri sendiri. Bu Diana bangkit dan mengintip dari balik gorden. Matanya langsung terbelalak. Pak, sini lihat. Serunya dengan suara tertahan, campuran antara kaget dan kagum. Di depan pagar rumah mereka, berjajar 3 mobil. Yang paling depan adalah sebuah sedan Mercedes-Benz S-Class hitam mengkilap. Tampak begitu agung dan mahal. Di belakangnya, ada sebuah Toyota Alphard putih dan sebuah Range Rover hitam. Mobil-mobil itu begitu bersih dan terawat, seolah baru saja keluar dari showroom. Pemandangan itu sontak menarik perhatian beberapa tetangga yang langsung keluar rumah, atau mengintip dari jendela mereka. Tamu siapa itu? Pak? Rekan bisnismu? Tanya Bu Diana. Suaranya sedikit bergetar. Ia langsung merapikan tatanan rambut dan pakaiannya. Pak Harto ikut mengintip. Wajahnya menunjukkan kebingungan. Aku tidak punya janji dengan siapapun hari ini. Apalagi tamu sepenting ini. Pintu mobil Alphard terbuka. 2 orang pria berbadan tegap dengan setelan hitam keluar, berdiri siaga. Lalu, pintu depan Mercedes terbuka, dan seorang pria lain yang juga mengenakan setelan rapi keluar dari kursi penumpang. Ia tidak terlihat seperti supir, lebih seperti seorang asisten pribadi. Dengan gerak hormat, ia berjalan memutar dan membukakan pintu penumpang belakang. Seluruh perhatian keluarga Harto dan para tetangga yang penasaran tertuju pada pintu yang terbuka itu. Mereka menahan napas, menunggu sosok penting macam apa yang akan keluar dari mobil semewah itu. Seorang pejabat? Seorang konglomerat?
Sepatu kulit berwarna coklat tua yang berkilat sempurna adalah yang pertama kali menjejak aspal. Lalu celana bahan berwarna navy yang potongannya pas. Kemudian, sebuah lengan dengan jam tangan perak yang berkilau di pergelangan tangannya. Akhirnya, sosok itu keluar sepenuhnya dan berdiri tegak. Waktu seolah berhenti. Bu Diana menutup mulutnya. Matanya hampir keluar dari rongganya. Pak Harto membeku di tempat. Koran yang dipegangnya merosot jatuh ke lantai tanpa ia sadari. Anya, yang ikut mengintip karena penasaran, merasakan seluruh darahnya seolah surut dari wajahnya. Jantungnya berhenti berdetak sesaat, lalu mulai berpacu begitu kencang hingga terasa sakit. Pria yang berdiri dengan angkuh namun tenang di samping mobil paling mewah yang pernah mereka lihat itu adalah Bima. Tapi ini adalah Bima yang sama sekali berbeda. Rambutnya yang biasa sedikit acak-acakan kini tertata rapi dengan gaya modern. Wajahnya bersih dan segar. Ia tidak lagi mengenakan kemeja pudar, melainkan setelan jas yang dirancang khusus, membalut tubuhnya yang ternyata tegap dan proporsional. Tidak ada lagi sandal kulit sederhana, yang ada hanya sepatu pantofel mahal. Auranya bukan lagi aura pedagang ramah, melainkan aura seorang eksekutif muda yang sukses dan berkuasa. Ia menatap lurus ke arah rumah di depannya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Pria yang berperan sebagai asisten tadi mendekatinya dan berbicara dengan suara pelan namun terdengar jelas di keheningan siang itu. Semua sudah siap, Pak Bima. Bima hanya mengangguk kecil. Lalu, ia mulai melangkah. Ia berjalan melewati pagar yang terbuka, menuju pintu utama rumah keluarga Harto, tempat 3 orang masih mematung seperti arca dengan ekspresi syok yang tak ternilai harganya. Tsunami kebingungan dan keterkejutan baru saja menghantam mereka dengan kekuatan penuh, menghancurkan semua asumsi dan keangkuhan yang telah mereka bangun. Tukang cilok itu telah kembali, dan kali ini, ia tidak datang dengan berjalan kaki. Langkah kaki Bima di atas lantai marmer ruang tengah terdengar mantap dan berwibawa. Sangat kontras dengan langkahnya yang penuh keraguan saat ia duduk di kursi rotan di teras seminggu yang lalu. Ia berhenti di tengah ruangan, membiarkan keheningan bekerja untuknya. Ia tidak perlu meninggikan suara atau menunjukkan kemarahan. Kehadirannya sendiri sudah cukup untuk mengubah seluruh tatanan kekuasaan di rumah itu. Pak Harto, Bu Diana, dan Anya masih berdiri kaku di dekat pintu. Otak mereka seakan mengalami korsleting, gagal memproses data visual yang bertentangan dengan semua yang mereka yakini. Pria di depan mereka adalah Bima, si tukang cilok. Tapi pria di depan mereka juga adalah sosok yang keluar dari mobil seharga miliaran rupiah, mengenakan setelan yang harganya mungkin setara dengan gaji Pak Harto selama beberapa bulan. Kedua realitas itu tidak mungkin ada dalam satu orang, namun nyatanya, ia berdiri di sana. Bima menatap mereka satu persatu. Tatapannya pada Pak Harto dan Bu Diana dingin dan tajam. Namun saat matanya bertemu dengan mata Anya yang basah karena kaget, tatapannya melembut sesaat, menyiratkan sebuah pesan yang rumit. "Selamat siang, Bapak Harto, Ibu Diana," ucap Bima. Suaranya tenang, datar, dan formal. Penggunaan nama lengkap itu terasa seperti sebuah tamparan tak terlihat. Pak Harto tersentak dari kelumpuhannya. Ia menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Kamu, siapa kamu sebenarnya?" Tanyanya dengan suara serak. Pertanyaan yang sama yang berputar-putar di kepala semua orang. Bima tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. "Saya rasa, perkenalan saya minggu lalu kurang lengkap dan mungkin menimbulkan kesalahpahaman." Ia mengambil jeda sejenak, membiarkan ketegangan di ruangan itu mencapai puncaknya. "Nama lengkap saya Bima Sena Adijaya. Dan kedatangan saya seminggu yang lalu memang benar untuk melamar putri Bapak, Anya." Bu Diana mengerjap. Nama itu terdengar asing. Bima Sena Adijaya. Ia mencoba mengingat-ingat. Apakah pernah mendengarnya dari teman-teman arisannya? Nil. Baginya, ini belum menjelaskan apa-apa selain fakta bahwa si tukang cilok punya nama yang bagus. Tapi Pak Harto, sebagai seorang manajer yang sering membaca berita bisnis, merasakan sesuatu yang lain. Nama Bima Sena Adijaya memang tidak terlalu sering muncul di media. Namun nama perusahaan yang kemudian diucapkan Bima adalah sebuah godam yang menghantam kesadarannya.
Saya adalah pendiri sekaligus direktur utama dari PT Boga Makmur Sentosa. Lanjut Bima dengan nada yang sama datarnya. Jantung Pak Harto seakan berhenti berdetak. PT Boga Makmur Sentosa. Bukan perusahaan konstruksi tempat ia bekerja. Bukan perusahaan minyak milik kenalannya. Ini adalah raksasa di industri lain. Industri makanan dan minuman. Sebuah perusahaan induk yang menaungi puluhan merek yang sangat familiar. Mulai dari sosis beku yang selalu ada di kulkas mereka, jus kemasan yang sering diminum Anya, hingga bumbu instan yang digunakan oleh asisten rumah tangga mereka setiap hari. Itu adalah sebuah imperium. Sebuah perusahaan nasional yang kabarnya akan segera melantai di bursa saham dengan valuasi triliunan rupiah. Wajah Pak Harto berubah dari bingung menjadi pucat pasi, lalu menjadi kelabu. Ia teringat semua kata-katanya seminggu yang lalu. Apa yang bisa kamu tawarkan padanya? Berapa penghasilanmu sehari? 100.000? 200.000? Kamu mau Anya tinggal di kontrakan petak? Setiap kata hinaan itu kini kembali dan menampar wajahnya dengan kekuatan 100 kali lipat. Pria yang ia tanyai berapa penghasilan hariannya ternyata adalah orang yang penghasilan per detiknya mungkin lebih besar dari gaji bulanannya. Pria yang ia hina karena mendorong gerobak, ternyata memiliki armada truk distribusi di seluruh negeri. Bu Diana, yang melihat ekspresi suaminya, mulai mengerti. Ia mungkin tidak tahu detail perusahaannya, tapi ia bisa membaca kengerian di wajah Pak Harto. Ia sadar, mereka baru saja melakukan kesalahan paling fatal dalam hidup mereka. Mereka telah menghina seorang raja yang sedang menyamar sebagai pengemis. Anya sendiri merasakan dunianya berputar. Jadi ini jawabannya. Ini alasan mengapa Bima terasa berbeda. Wawasannya yang luas, cara bicaranya yang dewasa, filosofinya tentang bisnis dan kepercayaan. Semua itu bukan kata-kata kosong dari seorang pedagang kecil, melainkan prinsip hidup seorang pengusaha raksasa. Rasa kagetnya perlahan bercampur dengan perasaan lain. Ada secercah validasi bahwa perasaannya selama ini tidak salah. Ia tidak jatuh cinta pada orang yang salah. Tapi kemudian, perasaan itu digantikan oleh keraguan yang dingin. Apakah semua ini nyata? Apakah interaksi mereka, obrolan mereka, senyum mereka, semua hanyalah bagian dari sebuah sandiwara besar? Apakah ia hanya objek dari sebuah eksperimen sosial yang aneh? Kenapa? Hanya satu kata itu yang berhasil keluar dari bibir Anya yang bergetar. Bima mengalihkan seluruh perhatiannya pada Anya. Seolah Pak Harto dan Bu Diana tidak lagi ada di ruangan itu. Karena saya lelah. Anya, jawabnya jujur. Saya lelah dikelilingi oleh orang-orang yang mendekati saya hanya karena mereka tahu siapa saya dan apa yang saya miliki. Saya lelah dengan kepura-puraan. Saya ingin mencari sesuatu yang nyata. Seseorang yang bisa melihat saya, bukan melihat saldo rekening saya. Ia melangkah lebih dekat. Gerobak cilok itu bukan penyamaran total. Itu adalah kenangan. Itu adalah usaha pertama yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Dengan resep dari almarhumah ibu saya, jauh sebelum PT Boga Makmur Sentosa ini ada. Sesekali, saya kembali ke sana untuk mengingatkan diri saya dari mana saya berasal. Dan kali ini, saya melakukannya untuk mencari seorang pendamping hidup. Ternyata, kenangan itu menjadi penyaring yang sangat efektif untuk melihat karakter asli seseorang. Kalimat terakhir itu diucapkan sambil melirik sekilas ke arah Pak Harto dan Bu Diana. Sebuah sindiran halus yang terasa lebih membakar daripada makian. Saya melihatmu, Anya. Saya melihat caramu memperlakukan saya saat saya tidak punya apa-apa di mata dunia. Saya melihat kebaikan hatimu yang tulus, bukan kebaikan yang dibuat-buat. Kamu tidak pernah meremehkan saya. Kamu menghargai saya sebagai manusia. Itulah yang saya cari. Itulah alasannya. Penjelasan itu selesai. Semua kartu telah dibuka di atas meja. Di tengah ruang tamu yang megah itu, kebenaran berdiri telanjang, memaksa setiap orang untuk menghadapi peran mereka masing-masing. Sang juragan yang mencari ketulusan, sang gadis yang bingung antara cinta dan keraguan, dan sepasang orang tua yang dibutakan oleh gengsi dan kini tenggelam dalam lautan penyesalan. Setelah bom kebenaran itu meledak, keheningan yang tersisa terasa pekat dan berat. Pak Harto berdiri kaku,
Otaknya masih berusaha keras menyusun kembali serpihan-serpihan harga dirinya yang hancur berkeping-keping. Bu Diana adalah yang pertama kali pulih dari kelumpuhan. Naluri sosialitanya mengambil alih, berusaha menyelamatkan situasi yang sudah jelas tidak bisa diselamatkan. Oh, ya ampun. Mas Bima, aduh. Maaf. Maksud saya, Pak Bimasena, astaga. Kenapa tidak bilang dari awal? Suaranya berubah 180 derajat. Dari nada menghina menjadi nada yang dibuat seramah dan semanis mungkin. Kegugupannya terdengar jelas. Ia segera bergerak, menarik kursi paling bagus di ruangan itu. Ayo, silakan duduk, Pak Bima. Aduh, maaf ya rumah kami berantakan. Belum siap menerima tamu sepenting ini. Mau minum apa, Pak? Kopi? Teh? Jus jeruk segar? Atau mau saya pesankan dari kafe? Sebentar ya, biar saya buatkan yang paling spesial. Bu Diana bergerak menuju dapur dengan panik, nyaris tersandung kakinya sendiri. Tingkah lakunya yang tiba-tiba berubah menjadi pelayan yang bersemangat itu terlihat begitu canggung dan menyedihkan. Pak Harto, melihat istrinya sudah bergerak, akhirnya menemukan kembali suaranya, meskipun terdengar serak. Iya, betul. Silakan duduk. Pak Bima, saya benar-benar tidak menyangka. Sungguh sebuah kejutan. Ia mencoba tersenyum, namun yang muncul hanyalah sebuah seringai kaku. Ia berusaha mengalihkan pembicaraan ke ranah yang ia kuasai, bisnis, sebagai cara untuk membangun kembali jembatan dan posisinya. PT Boga Makmur Sentosa. Saya sudah lama mengagumi perusahaan Bapak. Strategi pemasarannya brilian. Akuisisi merek-merek kecil untuk dibesarkan itu langkah yang sangat jenius. Saya tidak pernah tahu kalau pendirinya ternyata masih semuda ini. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Pujian-pujian itu keluar dari mulutnya dengan lancar. Seolah ia lupa bahwa seminggu yang lalu mulut yang sama telah menghina pria di hadapannya habis-habisan. Bima hanya menatap mereka dengan ekspresi yang tidak berubah. Ia tidak menerima tawaran untuk duduk. Ia juga tidak menanggapi pujian Pak Harto. Ia hanya berdiri diam, membiarkan mereka berdua menunjukkan kepanikan dan kepura-puraan mereka. Sikap diamnya menjadi cermin yang memantulkan betapa munafiknya mereka. Bu Diana kembali dari dapur dengan nampan berisi segelas jus jeruk yang paling bagus yang ia punya. Pak, ini silakan diminum. Maaf ya, hanya ada ini. Terima kasih, Bu, jawab Bima singkat. Ia mengambil gelas itu namun tidak meminumnya, hanya meletakkannya di meja. Melihat sikap Bima yang dingin, Pak Harto sadar bahwa pujian saja tidak cukup. Ia harus meminta maaf. Pak Bima, saya, atas nama keluarga, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian minggu lalu, katanya sambil menunduk, sebuah gestur yang belum pernah ia lakukan pada orang yang lebih muda. Kami benar-benar tidak tahu. Kami hanya terlalu khawatir dengan masa depan Anya. Sebagai orang tua, wajar jika bapak dan ibu menilai seseorang dari sampulnya? Potong Bima. Nadanya tidak meninggi, tapi ketajamannya membuat Pak Harto terdiam. Wajar jika menghina pekerjaan seseorang yang halal? Wajar jika menolak niat baik seseorang hanya karena ia datang dengan berjalan kaki dan bukan dengan mobil mewah? Pak Harto dan Bu Diana tidak bisa menjawab. Wajah mereka memerah karena malu. Bima menghela napas, seolah lelah dengan sandiwara itu. Sudah cukup. Ia kemudian mengalihkan pandangannya, melewati kedua orang tua itu, dan menatap lurus ke arah Anya yang sejak tadi hanya dia membisu, menjadi saksi bisu dari drama keluarganya. Anya, katanya lembut, kontras dengan nada bicaranya kepada orang tuanya. Saya tidak datang ke sini untuk mereka. Saya datang ke sini untukmu. Pernyataan itu seperti menarik Anya keluar dari pusaran kebingungannya. Semua suara lain di ruangan itu seakan lenyap. Yang ada hanya dirinya dan Bima. Saya sudah mengatakan alasan saya. Sekarang saya ingin mendengar jawabanmu. Lanjut Bima. Bukan jawaban dari anak Bapak Harto dan Ibu Diana, tapi jawaban dari Anya. Gadis yang kutemui di depan gerobak cilok. Gadis yang kutolong saat bannya kempes. Pertanyaan saya masih sama seperti minggu lalu, dan itu tidak ada hubungannya dengan semua ini.
Katanya sambil melambaikan tangan ke arah mobil-mobil mewah di luar. Pertanyaan itu menggantung di udara. Sebuah lamaran yang diulang dalam keadaan yang sama sekali berbeda. Kini, tidak ada lagi penghalang dari orang tuanya. Justru, mereka sekarang akan mendorongnya dengan sekuat tenaga ke pelukan Bima. Tapi justru itulah yang membuat Anya ragu. Tekanan dari orang tuanya telah berganti. Dari penolakan menjadi pemaksaan. Bima seakan bisa membaca keraguan di mata Anya. Kita tidak perlu bicara di sini, katanya lagi. Saya tahu ini terlalu banyak untukmu. Ikutlah denganku. Kita bicara di tempat lain, tempat yang netral. Hanya kita berdua. Setelah itu, apapun keputusanmu, aku akan menghargainya. Ia mengulurkan tangannya. Sebuah tawaran untuk pergi dari kekacauan itu. Anya menatap uluran tangan Bima. Lalu ia menatap kedua orang tuanya yang kini menatapnya dengan penuh harap. Seolah nasib keluarga mereka bergantung pada keputusannya. Sebuah bisikan putus asa terdengar dari Budiana. Ayo, Nya. Terima. Bisikan itu justru membuat Anya semakin muak. Ia menarik napas panjang, mencoba menemukan kekuatannya sendiri di tengah badai. Ia melangkah maju, melewati uluran tangan Bima, dan berhenti tepat di hadapannya. Beri aku waktu, Bima. Aku butuh waktu untuk berpikir. Ucapnya dengan suara yang bergetar namun tegas. Ini semua terlalu cepat. Bima menatapnya lekat, lalu perlahan menurunkan tangannya dan mengangguk. Baiklah, Anya. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Ia kemudian berbalik, mengabaikan Pak Harto dan Budiana yang hendak mengatakan sesuatu, dan berjalan keluar dari rumah itu dengan langkah yang sama mantapnya seperti saat ia masuk. Beberapa saat kemudian, suara mesin mobil-mobil mewah itu kembali terdengar, lalu perlahan menjauh, meninggalkan keheningan yang 1000 kali lebih menyesakkan daripada sebelumnya. Pintu dibanting. Bukan pintu utama yang ditutup oleh Bima, melainkan pintu kamar Anya. Suara bantingan itu menjadi satu-satunya jawaban yang bisa ia berikan pada kedua orang tuanya yang langsung mengerubunginya begitu deru mobil-mobil mewah itu hilang. Anya, kamu dengar ibu tidak? Kamu ini bodoh atau bagaimana? Kenapa kamu tolak? Kenapa minta waktu? Kesempatan seperti itu tidak datang 2 kali. Suara Budiana terdengar panik dari balik pintu, diiringi gedoran pelan. Pak Harto ikut menimpali. Suaranya lebih berat namun sama mendesaknya. Anya, buka pintunya. Kita perlu bicara baik-baik. Kamu harus pikirkan ini matang-matang. Ini bukan lagi hanya urusan perasaan. Ini menyangkut masa depan. Masa depan. Kata itu membuat Anya muak. Ia menyandarkan punggungnya di pintu. Tubuhnya luruh ke lantai. Ia memeluk lututnya erat-erat, mencoba meredam getaran di seluruh tubuhnya. Masa depan siapa yang mereka bicarakan? Masa depannya? Atau masa depan mereka yang kini terancam oleh rasa malu dan penyesalan? Dari balik pintu, ia bisa mendengar percakapan panik orang tuanya. Ini semua gara-gara papa terlalu kasar waktu itu. Coba kalau kita lebih sopan sedikit. Kenapa jadi salah papa? Mama juga ikut menertawakannya. Bilang perawatannya mahal. Sekarang lihat. Jangankan biaya perawatan Anya, biaya perawatan seluruh keluarga ini bisa dia tanggung. Suara mereka semakin pelan. Mungkin mereka sadar Anya bisa mendengar. Tapi bagi Anya, semuanya sudah terlalu jelas. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan. Ia tidak mau mendengar lagi. Ia tidak mau menjadi bagian dari sandiwara murahan ini. Di dalam keheningan kamarnya, yang kini terasa seperti satu-satunya tempat aman di dunia, pikiran Anya berkecamuk. Ia bangkit dan berjalan menuju cermin. Menatap pantulan dirinya sendiri. Gadis dengan mata bengkak dan wajah pucat. Siapa dirinya sekarang? Apakah ia gadis naif yang jatuh cinta pada kebaikan seorang penjual cilok? Atau gadis bodoh yang menjadi korban sebuah eksperimen sosial seorang miliarder? Sebagian dari dirinya merasa marah pada Bima. Marah karena kebohongan itu. Sebesar apapun alasannya, Bima telah membangun hubungan mereka di atas fondasi yang tidak jujur. Ia merasa dipermainkan. Setiap interaksi mereka kini terasa ternoda. Apakah senyum ramah itu tulus?
Apakah obrolan mereka saat mendorong motor di tengah gerimis itu nyata? Atau semua itu adalah bagian dari skenario yang sudah dirancang oleh Bima untuk mengujinya? Ia merasa seperti seekor tikus laboratorium yang berhasil melewati labirin dan kini akan diberi hadiah keju. Perasaan itu membuatnya merasa kecil dan terhina. Namun, ada bagian lain dari dirinya, bagian yang lebih jujur, yang tidak bisa memungkiri perasaannya. Ia mengingat dengan jelas debaran di hatinya setiap kali mendengar suara mangkuk Bima. Ia mengingat rasa nyaman dan aman saat berbicara dengannya. Ia jatuh cinta pada pria yang ia kenal sebagai Bima si penjual cilok, bukan Bimasena Adijaya sang konglomerat. Pria itu, dengan segala kesederhanaan dan wawasannya, telah berhasil merebut hatinya. Kekayaan yang baru terungkap ini seharusnya menjadi bonus, bukan masalah utama. Tapi mengapa sekarang terasa begitu rumit? Ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari ibunya. "Anya, tolong jangan gegabah. Pikirkan lagi. Ibu mohon demi kebaikanmu." Beberapa menit kemudian, pesan dari ayahnya. "Dia orang baik, Nya. Ayah yang salah menilai. Berikan dia kesempatan." Anya melempar ponselnya ke atas kasur dengan perasaan jijik. Betapa cepatnya mereka berubah pikiran. Betapa mudahnya uang mengubah pria tidak punya masa depan menjadi orang baik. Kemunafikan mereka begitu telanjang, begitu memalukan. Ia sadar sekarang, ia tidak akan pernah bisa meminta nasihat dari mereka tentang masalah ini. Keputusan mereka akan selalu dilandasi oleh materi. Ia berjalan ke sudut kamar, tempat kanvas-kanvasnya bersandar di dinding. Ada beberapa lukisan yang sudah jadi, pemandangan abstrak, potret bunga. Inilah dunianya. Dunia yang jujur, yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Ia mengambil sebuah kuas, merasakan tekstur kayunya yang familiar. Di dunia ini, ia yang berkuasa. Ia yang menentukan warnanya. Kedatangan Bima dalam wujud seorang juragan terasa seperti sebuah badai yang mengancam akan merusak dunia kecilnya ini. Dunianya Bima adalah dunia rapat direksi, perjalanan bisnis, saham, dan angka-angka triliunan. Apakah ada tempat untuk seorang pelukis seperti dirinya di sana? Ataukah ia akan tersedot masuk, kehilangan dirinya, dan menjadi sekadar istri Bimasena Adijaya? Dilema itu merobek-robek hatinya. Mencintai Bima si tukang cilok terasa begitu sederhana dan murni. Mencintai Bima sang juragan terasa begitu berat dan penuh konsekuensi. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap kosong ke dinding. Ia harus membuat keputusan. Tapi bukan keputusan yang diinginkan orang tuanya. Juga bukan keputusan yang mungkin diharapkan oleh Bima. Ia harus membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Untuk itu, ia butuh jawaban. Bukan jawaban dari spekulasinya sendiri, tapi jawaban langsung dari sumbernya. Ia butuh bicara dengan Bima sekali lagi, tapi kali ini harus dengan aturannya. Di wilayahnya, di mana ia merasa setara, bukan sebagai objek yang dilamar atau putri dari keluarga yang memalukan. Ia meraih kembali ponselnya, mengabaikan pesan dari orang tuanya, dan mulai mengetik sebuah pesan singkat. 2 hari Anya mengurung diri. 2 hari yang ia gunakan untuk menjernihkan pikirannya dari racun kemunafikan keluarganya dan kebisingan keterkejutannya sendiri. Akhirnya, pada hari ketiga, ia mengirim pesan itu. Hanya 3 kata. "Kita bisa bicara?" Balasan dari Bima datang tidak sampai 1 menit kemudian. "Kapanpun dan dimanapun kamu mau, Anya." Anya merasakan sedikit kelegaan. Balasan itu tidak memaksa. Balasan itu memberinya kendali. Ia berpikir sejenak, mencari tempat yang tepat. Bukan restoran mewah tempat Bima biasa melakukan lobi bisnis. Bukan juga di rumahnya yang sudah terasa seperti panggung sandiwara. Ia butuh tempat yang netral, yang sederhana, yang mengingatkannya pada awal mula perasaan itu tumbuh. Taman kota, jam 4 sore ini. Di dekat danau. "Aku akan di sana," balas Bima. Pukul 3:30. Anya sudah bersiap. Ia hanya mengenakan kaos biasa dan celana jeans. Pakaian yang paling membuatnya nyaman menjadi diri sendiri. Ia sengaja tidak berdandan berlebihan. Ia ingin datang sebagai Anya,
bukan sebagai calon istri seorang konglomerat. Saat ia hendak keluar kamar, ibunya mencegatnya. "Kamu mau kemana, Nya? Mau bertemu dengan Nak Bima ya? Pakai baju yang lebih bagus dong. Pakai gaun yang ibu belikan dari butik itu. Dandan yang cantik," kata Budiana dengan antusias. Anya menatap ibunya dengan tatapan lelah. "Bu, aku akan menemuinya sebagai diriku sendiri. Kalau dia tidak bisa menerimaku seperti ini, maka semuanya selesai." Ia berjalan melewati ibunya yang terdiam, tidak mampu berkata-kata. Anya tiba di taman kota 15 menit lebih awal. Ia duduk di sebuah bangku kosong yang menghadap ke danau kecil buatan. Sore itu cukup ramai. Banyak keluarga yang berjalan-jalan dan anak-anak yang berlarian. Tepat pukul 4, ia melihat Bima berjalan ke arahnya. Ia datang sendirian. Tidak ada asisten, tidak ada pengawal. Ia juga berpakaian sederhana, hanya mengenakan kemeja polo dan celana chino. Ia terlihat seperti pria biasa yang sedang berjalan-jalan sore di taman. Pemandangan itu sedikit menenangkan hati Anya. Bima duduk di sampingnya, memberikan jarak yang sopan. "Terima kasih sudah mau bertemu denganku," katanya lembut. Anya tidak langsung menjawab. Ia menatap lurus ke permukaan danau yang memantulkan cahaya matahari sore. "Aku marah padamu, Bima," akhirnya Anya berkata, suaranya pelan namun tegas. "Aku tahu, dan aku pantas mendapatkannya," jawab Bima. "Aku marah karena kamu berbohong. Kamu membuatku merasa seperti orang bodoh. Kamu membuat semua interaksi kita terasa seperti ujian. Aku merasa seperti bagian dari eksperimenmu, dan kebetulan aku lolos." Anya menoleh, menatap langsung ke mata Bima. "Perasaanku saat itu tulus. Aku menyukaimu saat kamu hanya seorang penjual cilok di mataku. Aku tidak peduli dengan semua itu. Tapi aku tidak tahu denganmu. Apakah perasaanmu juga tulus? Atau kamu hanya senang karena berhasil menemukan satu spesimen langka yang tidak materialistis?" Pertanyaan itu, yang merupakan inti dari semua keraguannya, akhirnya terucap. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Bima menatapnya lekat. Tatapannya tidak lagi dingin seperti saat di rumahnya. Tatapan itu kembali hangat, seperti Bima yang ia kenal dulu, namun kini dipenuhi dengan penyesalan. "Anya, lihat aku," katanya. "Pertama-tama, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf jika caraku telah menyakitimu. Itu tidak pernah menjadi niatku. Aku berbohong tentang statusku. Itu benar. Tapi aku tidak pernah berbohong tentang perasaanku. Tidak sedetik pun." Ia menarik napas panjang. "Ketakutanku akan kepura-puraan mungkin sudah berlebihan. Aku sudah terlalu sering bertemu orang yang wajahnya berubah saat tahu siapa aku. Aku hanya ingin merasakan sekali saja disukai apa adanya. Dan aku menemukannya padamu. Ini bukan ujian, Anya. Ini adalah pencarian. Dan aku tidak sedang mencari seseorang yang lulus kualifikasi. Aku mencari seseorang yang membuatku merasa seperti di rumah." Bima kemudian tersenyum kecil. "Aku ingat semuanya. Aku ingat hari pertama kamu membeli cilokku dan kamu bilang saus kacangnya sedikit terlalu manis. Jadi besoknya aku sengaja menguranginya sedikit. Aku ingat saat kamu memberiku sebotol air mineral dingin di hari yang sangat panas. Tanpa aku minta. Kamu hanya menaruhnya di gerobakku dan bilang, 'Buat Bapak, pasti haus.' Kamu tahu, tidak ada seorang pun direktur di perusahaanku yang pernah melakukan itu." Ia melanjutkan. "Aku ingat ekspresi wajahmu saat aku bercerita tentang resep ibuku. Kamu mendengarkan. Benar-benar mendengarkan. Aku jatuh cinta pada hal-hal kecil itu. Anya, aku jatuh cinta pada kebaikan hatimu, pada caramu menghargai orang lain terlepas dari penampilannya. Aku jatuh cinta pada Anya, bukan pada kandidat istri yang tidak matre." Setiap kata yang diucapkan Bima, setiap detail kecil yang ia ingat, perlahan-lahan meruntuhkan dinding keraguan di hati Anya. Ini bukan kata-kata seorang direktur utama yang sedang bernegosiasi. Ini adalah kata-kata seorang pria yang sedang membuka hatinya. Air mata yang tadi ia tahan akhirnya jatuh membasahi pipinya. "Aku takut, Bima," bisiknya.
Aku takut duniamu terlalu besar untukku. Aku takut aku akan kehilangan diriku sendiri di dalamnya. Dunia kita akan menjadi dunia yang kita bangun bersama. Anya, jawab Bima mantap. Duniaku tidak akan menelan duniamu. Justru, aku butuh duniamu untuk membuat duniaku tetap waras. Aku butuh lukisanmu. Aku butuh kejujuranmu. Aku butuh caramu memandang dunia. Kamu tidak akan menjadi istri Bimasena Adijaya. Kamu akan selalu menjadi Anya, partnerku, dan aku akan menjadi Bima, partner MU. Entah aku sedang mendorong gerobak atau memimpin rapat. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Namun kali ini keheningan yang nyaman. Keheningan di mana semua keraguan telah menguap, digantikan oleh pemahaman. Anya akhirnya mengerti. Pria di sampingnya tetaplah pria yang sama. Hatinya sama. Ketulusannya sama. Yang berbeda hanyalah keadaannya. Dan ia tidak bisa menghukum pria itu karena keadaan yang tidak ia minta. Perlahan, Anya mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas tangan Bima yang ada di bangku. Sebuah gestur sederhana yang memiliki arti mendalam. Sebuah penerimaan. Sebuah tanda bahwa ia siap untuk memulai kembali. Kali ini dengan kejujuran penuh. Bima membalas genggaman itu. Erat dan hangat. Jadi, pertanyaan saya seminggu yang lalu, apakah masih berlaku? Tanyanya lagi. Kali ini dengan sedikit senyum jahil. Anya tertawa kecil di tengah sisa air matanya. Ia mengangguk pelan. Ya. Jawabanku iya. Di tengah hiruk-pikuk taman kota sore itu, dua orang memulai babak baru mereka. Bukan sebagai juragan dan gadis biasa. Bukan sebagai penguji dan yang diuji. Melainkan sebagai Bima dan Anya. Dua orang yang menemukan ketulusan di tempat yang paling tidak terduga. Mereka kembali ke rumah itu dengan bergandengan tangan. Sebuah gestur sederhana yang membawa pesan kuat. Saat Anya dan Bima melangkah masuk, Pak Harto dan Bu Diana yang sedang duduk dengan cemas di ruang tamu langsung berdiri. Wajah mereka menunjukkan kelegaan yang luar biasa saat melihat tangan anak mereka yang bertaut dengan tangan sang juragan. Syukurlah. Ibu tahu kalian pasti bisa menyelesaikan semuanya, kata Bu Diana, melangkah maju dengan senyum lebar yang dipaksakan. Jadi, bagaimana ini, Nak Bima? Kapan keluarga Nak Bima ada waktu untuk datang berkunjung secara resmi? Kita harus segera bicarakan tanggal baik. Lebih cepat lebih baik, kan? Pak Harto mengangguk setuju. Betul itu. Kita bisa siapkan acara pertemuan keluarga yang pantas. Kita undang semua keluarga besar. Biar semua tahu. Anya menarik napas panjang. Inilah yang ia takutkan. Euforia orang tuanya bukan didasari oleh kebahagiaannya, melainkan oleh status baru yang akan mereka dapatkan. Ia mengeratkan genggaman tangannya pada Bima, mencari kekuatan. Bima balas menggenggamnya. Sebuah dukungan tanpa kata. Bu, Pak, stop, kata Anya. Suaranya tidak tinggi, tapi cukup tegas untuk membuat kedua orang tuanya berhenti bicara. Ia menuntun Bima untuk duduk di sofa. Lalu ia duduk di sampingnya, menghadap langsung ke arah orang tuanya. Ia tidak lagi duduk di kursi terpisah seperti anak yang sedang diadili. Ia kini duduk sebagai satu unit bersama Bima. Aku dan Bima sudah memutuskan untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Anya memulai. Dan kami bahagia. Tapi sebelum semuanya berjalan lebih jauh, ada beberapa hal yang harus benar-benar jelas di antara kita. Pak Harto dan Bu Diana saling pandang, sedikit bingung dengan nada serius putrinya. Pertama, kata Anya, matanya menatap lekat pada ayah dan ibunya secara bergantian. Aku mau kalian menghargai Bima sebagai Bima. Sebagai pria yang aku cintai dan akan menjadi suamiku. Bukan sebagai direktur utama PT Boga Makmur Sentosa. Aku tidak mau mendengar lagi kalian memanggilnya Nak Bima, dengan nada yang berbeda dari saat kalian memanggilnya tukang cilok. Hargai dia sebagai pribadi, bukan karena jabatannya. Bima hanya duduk diam di sampingnya, membiarkan Anya mengambil alih panggung. Ini adalah pertarungan Anya, dan ia hanya ada di sana untuk memastikan Anya tidak bertarung sendirian. Kedua, lanjut Anya. Suaranya semakin mantap. Pernikahan kami, dan rumah tangga kami nanti,
adalah urusan kami berdua. Aku tidak mau ada lagi pembicaraan tentang materi. Tidak ada lagi perbandingan dengan anak teman-teman ibu. Tidak ada lagi tuntutan pesta pernikahan yang megah hanya untuk pamer. Kebahagiaan kami bukan untuk dipertontonkan. Bu Diana membuka mulutnya, hendak memprotes. Tapi sebuah tatapan tajam dari Anya membuatnya terdiam. Aku mencintai Bima saat aku pikir dia tidak punya apa-apa. Dan aku akan tetap mencintainya meski seandainya besok semua yang ia miliki ini hilang. Aku mau kalian juga begitu. Aku mau keluarga yang tulus, bukan keluarga yang hanya berkumpul saat ada uang. Jika bapak dan ibu tidak bisa menerima syarat ini, maka dengan berat hati, kami akan melanjutkan semuanya berdua saja. Ancaman halus itu terasa begitu nyata. Pak Harto dan Bu Diana menatap putri mereka dengan kaget. Ini bukan lagi Anya yang penurut dan penakut yang mereka kenal. Di hadapan mereka adalah seorang wanita dewasa yang tahu apa yang ia inginkan dan tidak takut untuk memperjuangkannya. Mereka menoleh ke arah Bima, seolah mencari pembelaan atau celah untuk negosiasi. Bima akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang namun berbobot. Saya setuju dengan semua yang dikatakan Anya. Kebahagiaan kami berdua adalah prioritas utama. Dan kebahagiaan itu hanya bisa dibangun di atas fondasi ketulusan dan saling menghargai, bukan di atas tekanan atau gengsi sosial. Saya harap bapak dan ibu bisa mengerti. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Mereka telah kalah. Bukan dikalahkan oleh kekayaan Bima, melainkan oleh ketegasan putri mereka sendiri. Dengan berat hati dan perasaan malu yang mendalam, Pak Harto mengangguk pelan. Baiklah, Nya. Kami mengerti. Kami minta maaf atas sikap kami selama ini. Bu Diana ikut mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Entah karena tulus menyesal atau karena takut kehilangan kesempatan emas. Hanya ia yang tahu. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Anya tahu jalan masih panjang bagi orang tuanya untuk benar-benar berubah. Tapi hari itu, sebuah batas yang jelas telah ditarik. Sebuah aturan main yang baru telah ditetapkan. Ia tidak lagi berada di bawah bayang-bayang kehendak mereka. Ia kini berdiri di bawah cahayanya sendiri, bersama pria yang mencintainya apa adanya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, makan malam di rumah itu terasa sedikit lebih ringan, meski masih ada kecanggungan yang menggantung di udara. Itu adalah awal dari sebuah proses penyembuhan, sebuah pemahaman baru yang rapuh namun penuh harapan. Persiapan pernikahan dimulai. Seperti yang sudah diduga, Bu Diana pada awalnya mengajukan ide-ide spektakuler. Menyewa gedung termewah di kota, mengundang ribuan tamu, liputan media, dan semua kemegahan yang bisa ia bayangkan untuk memamerkan menantu barunya. Terima kasih atas idenya, Bu, kata Anya dengan lembut namun tegas saat mereka berkumpul di ruang keluarga. Tapi kami sudah punya konsep kami sendiri. Bima, yang duduk di sampingnya, menambahkan, kami ingin pernikahan yang lebih personal, Bu. Yang lebih terasa hangat dan sakral. Konsep mereka sederhana. Akad nikah akan dilangsungkan di sebuah taman kecil di belakang Masjid Agung Kota. Sebuah tempat yang sejuk dan tenang. Hanya dihadiri oleh keluarga inti dan sahabat terdekat. Tidak ada pelaminan yang megah. Hanya sebuah latar belakang bunga-bunga putih yang simpel. Untuk resepsi, mereka menyewa sebuah galeri seni semi terbuka. Tempat yang sangat mewakili dunia Anya. Tamu undangannya pun terbatas. Hanya orang-orang yang benar-benar berarti dalam hidup mereka. Dan sebagai sebuah sentuhan personal yang membuat beberapa anggota keluarga mengangkat alis, di salah satu sudut taman galeri itu, berdiri sebuah gerobak cilok. Bukan gerobak Bima yang lama, melainkan sebuah gerobak baru yang didesain dengan cantik, terbuat dari kayu jati yang dipernis. Lengkap dengan juru masak profesional yang menyajikan cilok dengan resep asli Ibu Bima. Itu adalah anggukan manis untuk awal mula cerita mereka. Hari pernikahan pun tiba. Anya tampak begitu cantik dalam balutan kebaya putih sederhana namun elegan. Bima, dengan setelan jas berwarna krem, tidak henti-hentinya tersenyum menatap wanita yang kini telah resmi menjadi istrinya. Pak Harto dan Bu Diana berdiri di antara para tamu. Wajah mereka menunjukkan keharuan. Melihat kebahagiaan tulus yang terpancar dari putri mereka, ada sesuatu yang luluh di hati mereka. Mereka mulai mengerti
bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya memang tidak bisa direkayasa dengan kemewahan. 1 tahun berlalu. Kehidupan Anya dan Bima berjalan harmonis. Mereka tinggal di sebuah rumah yang indah, namun terasa hangat dan nyaman, bukan seperti istana yang dingin. Di salah satu paviliun dengan dinding kaca yang menghadap ke taman, Bima membangun sebuah studio lukis profesional untuk Anya. Tempat itu kini dipenuhi kanvas-kanvas berbagai ukuran, aroma cat minyak, dan karya-karya Anya yang semakin matang. Ia sedang mempersiapkan pameran tunggal pertamanya, sebuah mimpi yang kini berada di depan mata. Suatu Jumat malam, Bima pulang lebih larut dari biasanya. Ia masuk rumah dengan wajah lelah, melepaskan dasi dan jas mahalnya di sofa. Ia berjalan menuju studio Anya dan mendapati istrinya sedang membersihkan kuas. "Lelah?" tanya Anya sambil tersenyum. Bima mengangguk, lalu memeluk Anya dari belakang dan menyandarkan dagunya di bahu sang istri. Rapat hari ini sangat alot." Anya berbalik dan mengusap lembut pipi suaminya. "Kalau begitu, biarkan aku memasak sesuatu yang spesial untuk direktur utama yang kelelahan ini." Bima tersenyum. "Aku punya ide yang lebih baik." Setengah jam kemudian, pemandangan di dapur mewah mereka cukup unik. Bima, sang miliarder, yang gambarnya sesekali muncul di majalah bisnis, kini telah menyingsingkan lengan kemejanya. Tangannya yang biasa memegang pena mahal untuk menandatangani kontrak miliaran, kini berlumuran adonan tepung tapioka. Ia dengan cekatan membentuk bulatan-bulatan kecil adonan cilok. Anya tertawa melihatnya. "Kamu yakin masih ingat caranya?" "Jangan remehkan keahlian asli seorang Bimasena Adijaya," jawab Bima dengan nada pura-pura serius. "Ini adalah keahlian yang membuatmu jatuh cinta, kan?" Anya mendekat, mencolek sedikit adonan dan mencicipinya. Sepertinya butuh sedikit lagi garam, tukang cilok." Mereka tertawa bersama. Malam itu, aroma kaldu dan saus kacang yang gurih mengalahkan aroma parfum mahal yang mungkin masih menempel di kemeja Bima. Mereka duduk berdua di meja makan marmer yang besar, namun hanya berbagi dari satu mangkuk cilok yang mengepulkan uap panas, persis seperti yang sering Anya lakukan dulu sendirian. "Aku kangen juga dengan cilok buatan tukang cilok favoritku," kata Anya sambil menyuapkan sebutir cilok ke mulut Bima. Bima menelannya dan tersenyum puas. "Tukang cilok favoritmu ini akan selalu siap melayani, selamanya." Anya memandang pria di hadapannya. Pria yang sama yang pernah ia temui di depan gerobak sederhana. Pria yang sama yang telah menunjukkan padanya bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada apa yang ia kendarai atau di mana ia tinggal, melainkan pada kehangatan hatinya. Ia telah menemukan kebahagiaannya, bukan karena ia dilamar oleh seorang juragan kaya raya, melainkan karena ia berani mengikuti kata hatinya untuk mencintai seorang penjual cilok yang baik hati. Sisanya hanyalah bonus dari sebuah takdir yang indah.